Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 7A, B, C, dan D, SMP Negeri 7 Pati. Semoga pada hari ini kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kalian selalu semangat belajar walaupun kita hanya dipertemukan secara daring atau online. Anak-anakku, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Tentunya materi hari ini masih berkaitan dengan materi di minggu yang lalu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, guru kalian Catur Wulan Novita Sari. Anak-anakku, sebelum materi hari ini saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, menentukan langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang kedua, menyusun teks deskripsi sesuai struktur teks deskripsi. Nah, masih ingatkah kalian dengan struktur teks deskripsi? Tentunya masih ingat ya? Bagus. Struktur teks deskripsi dimulai dari yang pertama adalah identifikasi. Di identifikasi, di sini terdapat gambaran umum mengenai objek yang dideskripsikan. Gambaran umum meliputi pernyataan umum tentang objek, bisa berupa nama, lokasi, sejarah lahirnya, dan lain-lain. Kemudian di bagian kedua adalah deskripsi bagian. Di bagian ini berisi tentang perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagian komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Jadi di bagian deskripsi bagian ini dirincikan secara khusus objek yang kita deskripsikan. Kemudian yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Di sini berisi tentang bagaimana kesimpulan atau kesan setelah kita melakukan pengamatan atau deskripsi tentang objek yang kita deskripsikan. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menyusun teks deskripsi itu? Tentunya caranya adalah kita harus mengetahui cara atau langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Nah, langkah-langkah menyusun teks deskripsi dimulai dari yang pertama, tentunya kita menentukan objek yang akan kita deskripsikan. Kira-kira objek apa saja ya yang bisa kita deskripsikan? Tentunya banyak sekali. Bisa meliputi tentang keluarga, bisa juga meliputi tempat wisata yang berisi tentang keindahan alam, bisa juga deskripsi tentang hewan peliharaan, dan bisa juga deskripsi tentang sebuah tempat. Di sini saya contohkan adalah sebuah sekolah. Selanjutnya, langkah selanjutnya setelah kita menentukan objek adalah menentukan tujuan. Memberikan tujuannya. Menentukan tujuan artinya memberikan gambaran kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan. Tujuannya apa? Kita membuat teks deskripsi tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek yang dideskripsikan. Tentunya kita harus mengumpulkan data tentang objek yang kita deskripsikan. Contohnya, kemarin saya mencontohkan objek yang dideskripsikan adalah sekolah. Setelah kita menentukan objek sekolah, selanjutnya langkah yang keempat adalah menyusun
kerangka karangan. Misal, sekolahku. Bagian yang pertama mengenai identifikasi, berisi gambaran umum tentang sekolah, kemudian bisa berupa nama. Nah, bisa berupa nama sekolah disebutkan, kemudian alamat sekolah, dan sifat secara umum. Kemudian di bagian yang kedua, kerangka karangan, kita buat deskripsi bagiannya. Deskripsi tentunya dibuat secara khusus tentang sekolah, misalkan ciri-ciri fisik gedung sekolah, meliputi bisa warna cat, bentuk gedung sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita menyusun kerangka karangan menjadi teks deskripsi, langkah terakhir adalah menyusun kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Misal, di bagian identifikasi, saya ulangi, di bagian identifikasi. Nah, ini bagian identifikasi. Judulnya tetap harus ada judul ya. Judulnya di sini adalah sekolahku. Di sini di bagian identifikasi saya menyebutkan sekolahku SMP Negeri 7 Pati. Terletak di Desa Mulyaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Salah satu sekolah favorit di kotaku karena sekolahku terakreditasi A. Nah, ini bisa masuk dalam identifikasi deskripsi atau gambaran umum sekolah secara umum. Selanjutnya, di bagian deskripsi bagian, kita bisa mengisi tentang deskripsi secara khusus. Di sini saya menuliskan contohnya, sekolahku memiliki lingkungan yang sangat bersih dengan tempat parkir yang luas dan lapangan upacara. Sekolahku berlantai 2. Sekolahku terletak di dekat perkebunan tebu, membuat sekolah sejuk dan segar. Semua lantai menggunakan keramik, warna cat. Sekolahku berwarna kuning, didominasi warna hijau yang menarik. Dan bisa buat kalimat-kalimat yang lain di deskripsi bagian. Selanjutnya, yang terakhir kita bisa menulis tentang simpulan atau kesan. Contohnya di sini, di bagian simpulan atau kesan, kita bisa memberikan kesan-kesan setelah kita membuat deskripsi bagian dan gambaran umum mengenai sekolah. Contohnya, aku sangat senang sekolah di sini. Di sekolah ini aku bisa bertemu dengan guru-guru dan teman-temanku yang baik. Dengan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, membuat belajarku dapat berjalan dengan baik dan membuat aku betah berlama-lama di sekolah ini. Nah, itu contoh membuat karangan deskripsi dari mulai identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan atau kesan. Nah, kira-kira apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam menyusun teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Untuk itu, selamat berlatih membuat atau menyusun teks deskripsi ya anak-anak. Dan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu semangat belajar.